Oke, baik semuanya, selamat datang di kuliah TK 3201 Peristiwa Perpindahan. Untuk pertemuan pertama kali kita akan gabungkan antara kelas 01, 02, dan 03 ya. Jadi karena untuk 1 jam ini sekitar 45 menit, 50 menit kita akan uh, lihat dulu tentang pendahuluan dari kuliah ini gitu ya. Kedepan kuliah ini dilaksanakan setiap hari Rabu jam 8 sampai jam 9 untuk yang 1 jamnya ya, sehingga itu sangat mepet sekali dengan labtek ya. Jadi biasanya memang 50 menit. Oke, baik, saya akan mulai share screen. Ya, ya rekan-rekan semua. Jadi, oke, coba kita lihat. Untuk TK 3201 ini adalah kelas paralel ya. Ada 5 kelas paralel, 3 kelas paralel di Ganesha, kemudian uh, 2 kelas paralel di Prodi Jatinangor. Jadi K01 adalah Prodi Teknik Kimia, K02 juga Teknik Kimia reguler, kemudian K03 adalah kelas internasional, K04 adalah teknik pangan, dan K05 adalah prodi bioenergi kemurki. Ya, oke, jadi ini sorry. Hmm, iya. Oke, kita punya 10 tim pengajar ya. Ada 10 dosen. Oke, jadi di sini ada eh, Pak Danu Ariano di K01 dan K04. Kemudian ada Pak Wenten di K02. Kemudian ada saya, Ibu Winnie di K03. Kemudian ada Bu Helen juga di K04. Kemudian ada Pak Anggit di K02. Ada Pak Udin, Pak Horidin di K01. Kemudian ada Bu Astri di K05. Ada Ibu Grace di K02, ada Pak Akso di K05, dan juga ada Pak Pri ya di K01 dan K04. Nah, jadi Anda silakan uh, kenalan juga ya, buat ada beberapa dosen baru di sini, ada Pak Pri, ada Pak Akso ya, ada silakan Anda bisa harus hafal ya nama-nama dosen. Jadi ini 10 pengajar dosen untuk 5 kelas, memastikan kita mempersiapkan kuliah TK 3201 ini dengan sangat baik. Kemudian kita akan punya metode asesmen yang sama juga ya untuk 5 kelas, baik di kelas Ganesha maupun di kelas Jatinangor. Oke, nah ini saya lewat saja. Nah, sekarang untuk materi TK 3201 itu Anda jadi di sini kita akan mempelajari tentang perpindahan momentum ya, perpindahan momentum di dalam fluida mengalir ya, dan juga ada perpindahan energi termal dan juga ada perpindahan massa. Jadi di sini Anda bisa bisa, jadi sebenarnya perpindahan momentum itu adalah perpindahan gerak gitu ya. Ketika bergerak kita akan sangat banyak belajar tentang TK 3201 ini di kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau untuk K03 saya masukkan profil picture untuk untuk di EduNext-nya adalah secangkir kopi. Karena di secangkir kopi Anda bisa mendapatkan tiga-tiganya. Perpindahan momentum ketika kita punya cafe latte gitu ya, kita aduk, maka akan ada perpindahan momentum di situ. Kemudian ketika dia panas, kemudian lama-lama jadi dingin, maka akan ada perpindahan energi termal. Kemudian dan kemudian uh,
perpindahan energi termal, dan kemudian untuk kalau misalnya kita juga kita masukkan gula kemudian kita aduk ya, atau mungkin kita diamkan, itu juga terjadi perpindahan massa. Jadi peristiwa perpindahan itu merupakan sesuatu yang memang ada di sehari-hari ya, ada di sehari-hari, dan tentunya kita akan banyak mempelajari tentang perpindahan-perpindahan ini. Nah, jadi apa sih materi TK3201 ini? Di sini kita akan mengkuantifikasi. Kita akan mengkuantifikasi peristiwa perpindahan momentum, energi termal, dan massa dalam fluida mengalir gitu ya. Contoh yang gampang, misalnya Anda punya air panas ya, kemudian Anda masukkan sesendok gula gitu ya. Kemudian Anda bandingkan sama Anda punya air dingin, Anda masukkan sesendok gula juga gitu. Kira-kira terus nggak diaduk dua-duanya. Kira-kira mana yang cepat manis? Yang air panas atau yang air dingin? Ada yang mau menjawab? Panas, Bu. Panas ya. Nah, kenapa ya kira-kira? Kenapa yang panas dia lebih cepat? Karena gulanya lebih mudah larut gitu. Nah ya, karena peristiwa gula larut ya, itu termasuk bagian dari difusi. Kalau saya pengen lebih cepat lagi, maka yang kita lakukan apa? Biar airnya cepat manis. Biasanya pakai sendok ya kan? Pakai sendok terus kita aduk ya. Juga dia juga berarti itu ada kecepatan di situ. Di situ juga akan jauh mempercepat si airnya jadi manis gitu ya. Itu contoh peristiwa perpindahan massa yang dikombinasikan dengan perpindahan momentum gitu ya. Nah, jadi itu ya rekan-rekan sekalian. Di sini ada kita akan pertama, jadi kuliah ini akan dibagi jadi 3 modul. Jadi ada perpindahan momentum ya, kemudian ada perpindahan termal, kemudian ada perpindahan massa. Jadi di 3 ini itu akan jadi modul 1 tentang perpindahan momentum. Nah, kemudian modul 2 tentang perpindahan energi termal, kemudian modul 3 yaitu perpindahan massa. Ya, jadi kenapa dibuat jadi modul? Karena sebenarnya ketika kita nanti belajar perpindahan momentum, kita akan belajar secara terstruktur, ada algoritmanya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Sehingga ketika Anda bisa mengerti tentang perpindahan momentum, maka berikutnya untuk perpindahan energi termal akan jauh lebih mudah, perpindahan massa juga akan lebih mudah juga, karena ada analogi, ada kemiripan gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi urutan pengajarannya saya lanjutkan di ini. Nah, jadi untuk urutan pengajarannya adalah, jadi di mungkin sekitar 8 minggu pertama kita akan mengupas tentang perpindahan momentum. Ya, perpindahan momentum itu bisa karena dia gerakannya secara memang secara difusional gitu ya, atau mungkin misalkan kita aduk misalkan seperti itu ya. Nah, jadi dengan kecepatan. Nah, nanti akan ada ujian modul 1. Kemudian yang kedua adalah perpindahan energi termal. Nanti juga akan ada ujian 2. Kemudian akan ditutup sekitar 2 atau 3 minggu di perpindahan massa, dan juga ada ujian modul 3 ya. Dan setelah itu tetap ada UAS ya, tetap ada UAS gitu. Dulu sebelum pandemi, Anda bisa bayangkan kita punya 7 ujian. Jadi ujian 1A 1B, ujian 2A 2B, ujian 3A 3B ya. Tapi tampaknya memang di pandemi ini tidak, setelah hybrid seperti ini, atau setelah
post COVID seperti ini susah ya, sulit untuk kita melakukan 7 ujian. Jadi sekarang kita terapkan adalah 4 ujian. Tapi sebenarnya sama saja. Kalau dulu ujiannya satu modul ada 2 ujian, tapi memang sedikit-sedikit gitu ya. Jadi Anda bisa fokus mengerjakan satu-satu dulu, baru kemudian berikutnya gitu. Oke, ya. Jadi itu yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan pembelajaran ini akan jadi hal yang menyenangkan, karena cara kita menyenangkan adalah kita juga, karena di tingkat 2 Anda belajar termodinamika ya. Termodinamika Anda tahu dari satu tempat ke tempat lain. Dia kan tentang keadaan ya. Misalnya saya mau dari Bandung, saya mau ke Surabaya. Nah, jadi itu berapa? Jadi dari kondisi satu ke kondisi kedua. Ya, itu tentang termodinamika. Kita bisa lihat berapa delta H-nya, berapa entalpinya gitu ya, ataukah dia secara termodinamika oke atau enggak gitu ya. Nah, sementara jadi kalau termodinamika, Anda hanya berbicara misalnya dari A ke B. Ya, Anda tahu dari posisi A seperti apa, posisi B seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau terus kemudian Anda belajar kinetika di teknik reaksi kimia. Teknik reaksi kimia itu adalah kalau misalnya Anda punya reaksi, ya, kalau Anda punya reaksi, misalnya saya punya reaksi pakai namanya sama juga deh. Misalkan ada A ditambah B, dia jadi C. Ya, dia di sini kita tahu bahwa ada reaksi A sama reaksi B. Kalau reaktan A ketemu reaktan B, dia akan jadi C. Oh, itu reaksi. Kita bisa hitung ya, pakai laju reaksinya berapa cepat, berapa tidak gitu ya. Nah, untuk peristiwa perpindahan, kalau A-nya masih jauh ya, berarti kan si A-nya dia harus ketemu ke sini ya. A-nya harus ketemu dulu, kemudian B-nya harus ketemu dulu misalnya. Jadi cara kita berjalan ya, istilahnya dia bisa secara dinamika, kita bisa lihat baik secara waktu atau mungkin ketika si dua reaktan itu bertemu. Nah, itu adalah sebenarnya mechanism of transport ya, dimana di situ ada misalkan contohnya perpindahan massa, gimana kita yakin reaktan A itu bisa ketemu sama reaktan B, yang satu masih jauh, yang satu masih jauh. Nah, ketika cara dia transportasinya itu ya, mekanismenya ini salah satu dari peristiwa perpindahan. Misalnya contohnya adalah perpindahan massa gitu ya. Jadi perpindahan peristiwa perpindahan ini merupakan bagian yang paling dalam dan paling tinggi misalnya ya, maksudnya bukan paling tinggi ya, yang lebih detail lagi, di mana bukan sekedar termodinamika kita tahu pasti kalau saya bereaksi pasti akan jadi ini, tapi bagaimana perjalanannya menuju ke situ lebih detail lagi dari kinetika, itu adalah peristiwa perpindahan. Nah, ini adalah contoh-contoh penilaian bagaimana kita bisa bisa memprediksi dan juga bisa mengetahui profil. Misalnya ini gambar yang di sebelah kiri ini, misalnya digambar di sebelah kiri ini ada fluida ya, ada fluida. Nah, fluidanya ini ini ada direction of flow ya, jadi dia mengalir ke bawah ya, si fluidanya ini mengalir ke bawah, kemudian dia dipanaskan, constant heat flux Q0 menuju tube walls ya, jadi dia dipanaskan. Ini bisa ya, jadi dia dipanaskan di sini ya. Nah, jadi dari luarnya dia dipanaskan. Misalnya seperti Anda misalnya mau Anda ada fluida masuk ke dalam pipa, kemudian dengan temperatur tertentu, kemudian dari luar dikasih kipas gitu ya, kanan kiri luar dari bagian luar pipanya itu dikasih kipas atau dikasih pendingin, sehingga lama-lama dia akan menjadi dingin si temperaturnya. Saya mungkin buka aja ya biar saya bisa pakai ini ya. Nah, jadi
ya di sininya ya, kira-kira di bagian fluidanya dia akan direction flow-nya ke sini, kemudian dia dipanaskan sehingga dia akan si fluidanya akan punya perubahan temperatur. Makin ke sini, makin ke arah Z, dia akan makin dingin mungkin ya. Ini karena dipanaskan akan makin panas, dan mungkin ke arah R-nya dia lama-lama juga akan makin panas gitu misalnya. Nah, di sini nah. Nah, di sini kita bisa lihat juga di bagian gambar yang ada warna-warni ini ya. Ini adalah contoh penyelesaian menggunakan Flex PDE. Nanti terakhir di minggu-minggu terakhir ya, Pak Anggit akan menjelaskan tentang ini, di mana sebenarnya jadi secara mikroskopik gitu ya, ketika misalkan ada fluida kemudian dengan direction ke arah Z, kemudian kita panaskan, nanti dalam perjalanannya itu dengan fungsi Z dan fungsi R, maka akan ada temperatur yang berbeda atau temperatur profile ya, profil temperatur. Nah, bagaimana kita menggunakannya itu dari peristiwa perpindahan ini. Ya, jadi di sini, nah jadi ini adalah salah satu rumusnya, yaitu nanti kita akan, jadi goal kita adalah kita bisa menurunkan sampai ke persamaan ya, kita bisa menurunkan sampai persamaan. Misalnya di persamaan yang di bawah ini adalah nanti persamaan yang kita turunkan dari kita lihat dulu ruang tiliknya. Jadi ruang tiliknya adalah yang ini ya, di bagian gambarnya ini kita lihat fenomenanya seperti apa, kemudian kita buat kita bilang shell balance ya, atau neraca massa cangkang. Nah, kemudian dalam bentuk kecil aja delta Z dan delta R, karena mereka fungsi terhadap R dan Z. Kemudian nanti ketika kita integralkan dan kita lihat kondisi batas, maka nanti akan ada persamaan gitu ya. Jadi ini seperti ini seperti analis matematika ya, ada persamaan diferensial gitu ya, dan kita integralkan, tapi ini bukan matematika gitu. Jadi kalau Anda masih merasa, aduh Bu, saya kayaknya masih lupa deh caranya integral, atau saya masih lupa deh tentang kondisi batas, silakan Anda buka-buka lagi dasar-dasar tentang analisis matematika Anda di tingkat 2 gitu ya. Kemudian contoh yang sebelah kanan, yang sebelah kanan ini adalah contoh, misalnya ini misalnya sebelah kanan ini ada suatu plat ya, ada suatu plat, kemudian ini ada air yang mengalir, di sini ada suatu fluida yang mengalir dengan kecepatannya adalah V. Nah, kemudian dari luar dia ada kasih warna yang beda. Dari luar dia ada suatu gas lain yang dia larut ke sini. Nah, tentunya dia nanti konsentrasinya, karena di ini ada larut ke sini, tapi fluidanya tetap mengalir ke bawah. Jadi mungkin the falling film gitu ya, ada fluida yang kan air terjun ya, mungkin kalau di kolam-kolam itu suka ada yang dia di dinding. Nah, kemudian mungkin ada gas yang bisa menyerap ke sini gitu. Mungkin contohnya di kolom absorpsi gitu ya, di kolom absorpsi. Maka makin ke bawah maka nanti konsentrasi dari solut atau zat yang akan terlarut pasti akan berubah gitu. Dia akan berubah baik terhadap delta Z atau juga terhadap delta X. Nah, di sini contoh dari gabungan dari perpindahan massa dan perpindahan momentum. Di sini nanti salah satu persamaan yang Anda akan temukan, misalkan ini adalah contohnya, ini persamaannya yang di warna hijau ini, yaitu dou NaZ. Jadi dou itu turunan parsial terhadap Z
yaitu turunan parsial dari NaZ. NaZ itu artinya flux ya, flux untuk perpindahan A di Z ditambah dengan perpindahan parsial terhadap X dari NaX terhadap X gitu ya. Dan kemudian misalkan persamaan yang keduanya ini adalah hubungan antara kecepatan Vz kemudian dengan konsentrasi Z dan konsentrasi A di arah Z dan konsentrasi A di arah X gitu. Jadi dengan nanti ketika kita ini adalah contoh dari persamaan yang akan kita bangun, dan begitu kita tahu bahwa persamaan ini, kita tahu kondisi batas, maka kita bisa tahu profil dari konsentrasi solut tadi gitu. Jadi ini contoh-contoh saja, contoh-contoh penyelesaian yang akan kita hadapi di semester ini. Tapi jangan khawatir, tidak akan langsung seperti ini tentunya. Kita akan mulai dulu dari membayangkan fenomenanya gitu ya. Kemudian kita coba atur tentang cari di mana sih titik nolnya gitu, dan kita harus pakai koordinat mana sih gitu. Misalnya untuk yang kasus sebelah kiri, kita harus itu akan jauh lebih baik kalau kita pakai koordinat silinder gitu ya, karena ada arah ke R dan ada arah ke Z. Nah gitu bagaimana kita membayangkan itu harus pakai koordinat silinder. Mungkin untuk contoh yang sebelah kanan, tentunya kita ada karena dia bentuknya seperti balok atau kotak gitu ya, pasti yang paling gampang adalah Cartesius gitu. Kalau nanti misalnya Anda punya aliran di sekitar bola, misalnya ya, berarti Anda perlu pakai koordinat bola gitu. Misalkan Anda ingin tahu aliran di sekitar bola-bola katalis gitu ya, bagaimana alirannya gitu, dan bagaimana pengaruhnya terhadap reaksi, maka Anda akan pakai koordinat bola. Oke, selanjutnya ini contoh lain. Nah, contoh lain ini adalah misalnya profil aliran, ada pipa ya, ada pipa tertutup, kemudian di dalamnya itu ada air yang mengalir dari atas ke bawah karena gravitasi. Nah, bukan hanya gravitasi saja. Kalau di sini nanti dari contoh hasil penyelesaian, kita bisa lihat bahwa ini ya, ada dou per dou R dari R tau. Jadi nanti kita akan untuk perpindahan momentum kita juga akan belajar tentang namanya adalah tau gitu ya, atau shear stress dan juga di sininya gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dan di sini terakhir setelah kita penurunan rumus dan yang lainnya, kita akan mengetahui bahwa ternyata kecepatan itu fungsi dari R ya, fungsi dari radius dari R kecil. Dimana kalau misalnya Anda punya pipa, kecepatan terbesar itu adalah ada di tengahnya. Kenapa? Karena dia tidak ada sedikit sekali gesekannya gitu ya. Sementara di ujung sini, maka kecepatannya nanti akan seperti 0 gitu. Jadi bagaimana kita membangun profil dari flux momentum atau RZ, bagaimana kita membangun profil kecepatan gitu ya. Nah, ini adalah dari contoh-contoh dari peristiwa perpindahan ini gitu ya. Mungkin sebelumnya Anda tahu kalau di mekanika fluida, kecepatan adalah sekian gitu. Sama ya, dianggap seragam. Nah, tapi ketika di perpindahan di peristiwa perpindahan, ternyata kecepatan itu dia punya profil ya. Ada profilnya ketika di luas penampang, di dekat dinding, dia dia tidak ada kecepatannya, sementara di tengah-tengah kecepatannya misalnya paling maksimal. Itu hal yang sangat membedakan asumsi-asumsi yang kita gunakan, yang beda ya ketika di mekanika fluida misalnya dengan yang di peristiwa perpindahan. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan. Nah, jadi silabusnya mudah-mudahan tadi memberikan informasi kepada kalian tentang apa saja yang akan kita pelajari di peristiwa perpindahan ini. Dan silabusnya adalah dari hukum-hukum dasar peristiwa perpindahan, difusi momentum, kemudian difusi dengan pembangkitan internal, multifasa, kemudian ada koefisien perpindahan. Kita akan juga belajar perpindahan konvektif. Konvektif itu kalau kita aduk istilahnya ya. Kalau beda tadi air panas dikasih gula, didiamkan, sama air panas dikasih gula kemudian diaduk. Nah, yang diaduknya ini kita gunakan kecepatan dari konvektif atau perpindahan dalam turbulen. Kemudian juga ada
perpindahan tentang multidimensi. Nah, jadi learning outcome, karena kita adalah outcome based education, jadi Anda wajib ya, atau Anda diharapkan ketika Anda lulus, Anda diharapkan harus tahu yang pertama, mengetahui dan menjelaskan tentang tentang konsep dasar dan mekanisme perpindahan momentum, kemudian panas dan massa. Kemudian nanti Anda harus bisa membuat neraca momentum mikroskopik. Dari tadi membuat ada tentang peristiwanya, kemudian Anda buat neracanya dari mass balance-nya gitu ya. Untuk geometri yang sederhana, misalnya tadi dari bentuk silinder atau tadi bentuk plat gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu memprediksi besaran-besaran terkait. Kemudian Anda harus bisa menjelaskan tentang perbedaan antara flux tadi ya. Kemudian ada persamaan kontinuitas. Dan juga ini mengetahui ya, jadi kita tidak akan jadikan ujian untuk perangkat lunak untuk menggunakan FlexPDA, tapi akan diajarkan agar Anda tahu bagaimana sih, karena sekarang semua sudah pakai software ya, misalnya contohnya adalah computational fluid dynamics misalnya, atau misalkan dengan FlexPDA. Oke, untuk pustaka yang paling utama adalah Bird, Stewart and Lightfoot, dan yang kedua ini tambahan, tapi secara umum kita akan mengikuti bab yang ini ya, dari yang Bird, Stewart and Lightfoot. Anda diharapkan punya, dan itu kita akan mulai step by step dari sana. Semuanya akan mengacu ke contoh-contoh yang di sana. Oke, baik, kemudian evaluasi keberhasilan ya, ini yang penting nih. Oke. Nah, jadi UM1, UM2, UM3 dan UAS itu bobotnya sama ya. Dan Anda akan juga ada kuis dan tugas dan pekerjaan rumah yang perlu dilakukan. Itu boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi ya harusnya dikerjakan ya, karena kuis dan tugas itu selalu untuk membantu Anda agar siap ketika ujian ya. Anda sudah tahu juga di beberapa kali semester kemarin, kadang-kadang mungkin Anda bisa mengerjakan tapi waktunya tidak cukup dan sebagainya, atau mungkin belum terbiasa, maka kuis dan tugas itu kita arahkan untuk agar Anda bisa terbiasa dalam mengerjakan ujian. Dan nilai akhir TK 3201 itu adalah 75% dari nilai ujian dan 25% dari rata-rata kuis, tugas, atau pekerjaan rumah. Nah, ini adalah batas nilai akhir. Batas nilai akhir Anda A adalah 85 ya. Dan kita mengintroduksikan sekarang adalah nilai D. Artinya memang kalau Anda tidak masuk 55 ya berarti Anda akan dapat D, dan D itu adalah tidak lulus. Oke, jadi di sini ya saya buka lagi. Jadi AB dari 77,5 sampai 84,99. Batas bawah B adalah 70. Batas BC adalah 62,5, C adalah 5,5. Ini semuanya sama untuk semua kelas. Jadi tidak ada dispensasi atau yang lain, semuanya kita sama-sama rundingkan ya dengan 10 dosen tadi. Nah, oke, baik, untuk rencana kegiatan, jadi hari ini saya sudah memberikan penjelasan isi dan cakupan mata kuliah ini ya, dari pengertian dari peristiwa perpindahan, kemudian perpindahan momentum, energi, dan massa dalam fluida ya, dan sehingga diharapkan setelah mengikuti kuliah ini Anda mampu menjelaskan isi ya. Anda harus bisa tahu apa aja sih kuliah ini gitu ya, dan juga memahami sistem dari evaluasi. Jadi tadi ada 75% ujian dan 25% adalah tugas. Kemudian di hari Jumat
kita akan belajar masuk ke yang berikutnya adalah mekanisme perpindahan momentum dalam fluida dan juga konsep viskositas. Kita akan mulai belajar dari hukum Newton, ya. Hukum Newton itu untuk perpindahan momentum. Kemudian ada fluida Newton, ada fluida non Newtonian. Fluida Newton itu adalah contohnya air, ya, yang cair gitu ya, yang alkohol atau uh, ya itu adalah air, ya, itu Newtonian. Kalau non Newtonian, contoh yang paling penting yang saya suka kadang-kadang kalau kita di restoran ya mau pakai saus tomat atau saus sambal itu lama sekali ya, di awal-awal dia susah banget dikeluarin, tapi kalau begitu udah, nah itu karena saking kekentalannya tinggi itu disebut dengan fluida non Newtonian. Teman-teman kita di teknik pangan tentunya akan banyak ya butuh juga tentang fluida non Newtonian. Kemudian kita akan belajar tentang konsep viskositas dan kita pengaruhnya terhadap temperatur, dan juga kita akan masuk peneracaan momentum dan syarat batas, misalkan contohnya dengan menggunakan pipa yang berisi dengan fluida untuk mengetahui profil kecepatan. Di sini Anda harus bisa menjelaskan konsep dasar momentum, membuat neraca mikroskopik, dan juga memahami hukum Newton. Oke, di minggu ketiga sampai minggu keenam kita akan lanjutkan tentang yang tadi, tentang masih tentang perpindahan momentum, di mana kita akan belajar tentang persamaan kontinuitas. Jadi kalau yang tadi approach-nya adalah menggunakan neraca mikroskopik, selanjutnya adalah selanjutnya adalah menggunakan persamaan kontinuitas. Ini akan mudah, ini contoh-contoh yang akan kita masukkan di sini, misalnya tentang prinsip dari viskometer, atau bagaimana sih kita ada yang namanya ada quench viskometer, di mana tadi kok lanjut aja sih. Misalnya persamaan gerak dan persamaan energi mekanik, kemudian kita juga bisa menghitung berapa gaya geser di dinding suatu saluran atau wall gitu ya. Nah, kemudian juga ada tentang aliran turbulen untuk tambahan untuk tahu tentang distribusi kecepatan dalam aliran turbulen, serta ada faktor gesekan, fanning factor yang Anda tahu di mekanika fluida ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan jadi sebenarnya ini sampai minggu ke-6 untuk peristiwa perpindahan ini, untuk yang momentum ujian modul 1 ini sampai minggu ke-6. Namun karena UTS ini kita akan dibarengkan ya, harus luring di kampus pada minggu ke-8, maka di minggu ke-7 kita akan lanjutkan untuk modul kedua, yaitu tentang perpindahan energi. Jadi ini udah masuk ke yang kedua ya. Mana sih? Oke. Bentar, ini saya mati. Oke. Ya, jadi untuk yang kedua di sini, maaf yang ini ya. Oke. Nah, jadi di yang kedua ini atau mekanisme perpindahan energi dan konduktivitas termal, kita akan masuk tentang perpindahan energi. Tapi approach-nya sama. Kalau misalnya ini kok lanjut terus ya, maaf ya, saya nah gini aja. Nah, jadi kalau misalnya di perpindahan momentum Anda belajar nanti adalah hukum Newton, kalau di perpindahan energi Anda akan belajar tentang hukum Fourier atau Fourier ya, Fourier gitu, tentang perpindahan energi secara molekuler. Jadi key ya, atau tentang Anda juga akan belajar tentang konduktivitas gitu. Kalau di perpindahan momentum, besaran yang Anda yang ditetapkan adalah viskositas, misalnya di perpindahan energi besaran yang Anda lihat adalah konduktivitas. Jadi sebenarnya cukup analogi, ada analoginya gitu ya. Kemudian di perpindahan energi kita juga akan melakukan peneracaan energi mikroskopik. Jadi mirip sebelumnya adalah peneracaan momentum secara mikroskopik, kemudian di modul 2 adalah peneracaan energi mikroskopik. Sehingga penting sekali Anda mengerti untuk konsep dasar di yang momentum, baik dengan syarat batas, kemudian distribusinya adalah distribusi temperatur
ya. Kalau di momentum Anda belajar tentang ingin tahu distribusi kecepatan, kalau di energi Anda akan mengetahui distribusi temperatur. Jadi bentuknya adalah analogi dan juga sama dengan capaian belajar mahasiswanya. Nah, untuk kemudian di minggu ke-9 dan 10 adalah persamaan energi untuk non isotermal, dan juga kita akan juga belajar ada analisis dimensi ya, analisis tak berdimensi. Di sini juga akan ada, dan kemudian distribusi temperatur dalam aliran turbulen, dan akan ditutup dengan ujian modul 2 untuk materi perpindahan energi termal di minggu ke-11, dan kita juga akan laksanakan secara luring ya, harus ujiannya harus di kampus gitu. Kemudian di minggu 11 dan 12 kita akan masuk ke ujian modul 3. Jadi udah masuk tentang perpindahan massa. Di perpindahan massa, hukum yang kita akan pelajari adalah hukum Fick. Hukum Fick untuk peristiwa difusi. Ya, ketika Anda punya ada air, balik lagi satu air panas, satu air dingin. Sekarang bukan gula deh, sekarang mungkin tinta ya. Saya masukkan tinta di antara dua di masing-masing gelas ya. Yang jauh lebih menyebar pasti tinta di air panas ya, karena dia difusinya jauh lebih cepat. Difusi itu gerakan antar molekulnya jauh lebih cepat misalnya ya. Jadi ini adalah dengan Fick untuk campuran biner dan juga pengaruh temperatur terhadap difusivitas. Kemudian kita akan lakukan peneracan massa komponen mikroskopik juga ya, dengan approach yang sama, dan ditutup dengan kita sebut adalah persamaan kontinuitas. Dan minggu ke-14 adalah ujian modul 3, dan akan ada pengayaan di akhir ya tentang flex PDA dan analisis kualitatif turbulen, dan kita akan tutup dengan UAS, yaitu perpindahan momentum, energi dan massa dengan diulang kembali ya, agar Anda bisa yakin bisa memahami semua materi-materi yang akan diberikan. Jadi begitulah ya, itulah silabus, kemudian apa yang ingin dicapai, juga termasuk cara penilaian, sehingga kami ucapkan selamat mengikuti kuliah, dan mudah-mudahan Anda berhasil. Ketika ada masalah, saya yakin ini adalah karena ini kelas besar ya, apalagi kalau digabung. Hasil evaluasi kami kemarin adalah Anda perlu, agar kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan, Anda bisa maksimalkan di tutorial, dan yang kedua jangan takut untuk bertanya ya di kelas gitu. Sama saja walaupun di secara daring maupun nanti ketemu di kelas gitu ya. Ketika Anda tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Akan jauh lebih baik daripada Anda tidak mengerti dan ketika ujian tidak bisa mengerjakan, dan ketika di akhir ketahuan misalnya nilainya tidak sesuai dengan yang Anda inginkan gitu. Itu akan sangat sulit. Baik, mungkin itu dari saya. Silahkan dari dosen-dosen lain untuk menambahkan. Ini mau menambahkan. Silakan Pak Udin. Oke, terkait ujiannya, nanti kan ada 3 ujian modul sama UAS. Nah, untuk ujian modul masing-masing, nanti kan ada yang lulus atau tidak lulus gitu ya. Nah, yang tidak lulus nanti akan diberikan kesempatan untuk ujian perbaikan lagi. Nah, untuk yang ujian perbaikan, misalkan yang sudah melaksanakan atau mendapatkan ujian perbaikan sekali, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa memperoleh nilai maksimal ya A. Nah, begitu juga seterusnya, nanti yang ujian perbaikan 2, 3 kali, berarti nanti ada batas-batas maksimum untuk masing-masing perbaikan. Jadi nilai maksimumnya nanti mungkin kalau udah perbaikan sekali, tidak bisa nilai A, dan seterusnya. Baik Pak Udin, jadi ini sama sistemnya dengan TK 3101 ya Pak ya, tentang itu. Baik. Oke, di sini juga ada Pak Danu juga, ada Pak Anggit. Silahkan Bapak-Bapak, apa ada tambahan? Cukup Bu, terima kasih. Cukup ya. Yang lain, oke. Jadi ya untuk selanjutnya kelas K03 juga
akan masing sendiri ya, sementara kelas reguler akan digabung, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin kita ada saat-saatnya gabung ya Pak Udin ya, karena kelas K03 hanya 10 orang apa 9 orang kalau Ya, nggak Bu. salah. Jadi lebih kita sama-sama resource sharing ya gitu. Oke, ada mahasiswa silahkan, ada pertanyaan? Oh, untuk absen Pak Udin, Pak Anggit, gimana? Kita mau buka setengah jam pertama saja? Jadi setengah jam pertama dibuka, nanti setelah itu ditutup gitu, Bu ya? Betul, ya. Jadi kita sama-sama ini ya, sama-sama berdisiplin ketika Anda buka itu langsung tolong isi CX. Di CX pun nanti akan ada linknya ya, link untuk kuliah. Jadi kalau misalkan nanti dosennya ganti, kemudian link kuliah atau Zoom-nya berganti, itu akan ada di itu kuliah kalian. Kemudian materi-materi kuliah juga akan di-upload di EduNext masing-masing, dan untuk platform ujian kita masih menunggu ya, masih lihat sampai nanti apakah platform apa yang akan dilakukan. Silakan Pak Anggit kalau ada tambahan. Ya Bu, cukup Bu. Sudah sepakat dengan yang dijelaskan semua, termasuk absensi. Oke, kalau begitu kita akan biasakan selesai 8.45 ya Pak Anggit, karena berikutnya nanti akan ada labtek pukul 9. Dengan demikian kita akhiri kuliah hari ini, dan mungkin kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya, dan tetap semangat semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.